Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara semuanya, pada minggu kali ini kita akan membahas materi tentang bidang studi ilmu ekonomi. Yang mana yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang definisi dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan suatu studi yang sudah cukup lama berkembang, yang mana bermula dari Adam Smith atau Bapak Ilmu Ekonomi. Yang mana menurut pandangan Adam Smith, definisi ilmu ekonomi yaitu suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat-masyarakat dalam membuat suatu pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, dan kemudian mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Nah, demikianlah tadi definisi dari ilmu ekonomi menurut Adam Smith. Kita lanjut kepada definisi ilmu ekonomi ini selalu dihubungkan dengan kemampuan faktor-faktor produksi, yang mana fungsinya adalah untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian yang kedua, keinginan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa. Kita lanjut ya. Kita lanjut kepada masalah pokok ilmu ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari dari seorang individu, perusahaan, dan masyarakat dalam menghadapi persoalan bersifat ekonomi adalah bagaimana membuat suatu keputusan tentang cara yang terbaik melakukan kegiatan ekonomi. Nah, jadi masalah di sini adalah bagaimana membuat suatu keputusan tentang cara yang terbaik dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nah, apa sih itu ekonomi? Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Nah, pada dasarnya, masalah pokok ilmu ekonomi ini adalah tentang scarcity atau kelangkaan, di mana terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Nah, itu merupakan salah satu masalah pokok ilmu ekonomi dengan berbagai masalah-masalah yang lainnya. Baiklah, kita lanjut kepada jenis-jenis barang. Nah, di sini kita akan membagi jenis barang terbagi atas dua. Yang pertama adalah barang ekonomi, kemudian barang cuma-cuma. Barang ekonomi ini merupakan barang yang dihasilkan penuh dengan pengorbanan atau butuh pengorbanan untuk mendapatkan barangnya. Apa contohnya? Yang pertama adalah beras. Ya, ketika kita butuh beras, tentu kita harus beli terlebih dahulu dengan menggunakan uang. Nah, disitulah letak pengorbanannya. Kemudian makanan, dan terakhir barang produksi industri. Nah, contoh barang ekonomi inilah yang mana ketika kita membutuhkannya itu harus melalui pengorbanan. Beda ya dengan barang cuma-cuma. Sedangkan untuk barang cuma-cuma itu untuk kita mendapatkannya tidak perlu pengorbanan. Contohnya saja udara atau oksigen, yang mana yang kita hirup saat sekarang ini tak perlu kita bayar. Ya, kalaupun kita bayar, ke siapa kita bayar? Ke Tuhan. Nggak mungkin ya. Nah, kemudian kedua, air hujan. Nah, air hujan turun dari langit, ya, itu nggak butuh pengorbanan kita. Nah, kemudian sinar matahari ya, sinar matahari ini menyinari kita, tak butuh pengorbanan untuk kita mendapatkannya.
Nah, selanjutnya barang ekonomi. Barang ekonomi ini terbagi lagi atas 4. Yang pertama adalah barang konsumsi. Barang konsumsi ini contohnya makanan, pakaian, sepeda motor. Kemudian yang kedua barang modal. Contohnya mesin, peralatan bengkel, dan yang terakhir bangunan kantor. Yang ketiga barang akhir. Contohnya roti, kursi, mobil. Dan yang keempat barang setengah jadi. Contohnya tepung atau gandum. Kemudian karet. Dan terakhir minyak kelapa sawit. Walaupun banyak contoh yang lain ya. Namun di sini kita hanya contohkan 3 saja dari masing-masing barang ekonomi. Selanjutnya jenis barang berdasarkan kepentingan barang itu sendiri. Terbagi atas 4. Barang inferior, contohnya ikan asin, ubi kayu. Yang kedua, barang esensial, contohnya beras, gula. Yang ketiga, barang normal, contohnya baju, buku. Yang keempat, barang mewah atau mobil, emas. Dan kita lanjut kepada berdasarkan cara penggunaan barang. Terbagi atas 2, yaitu barang pribadi, contohnya makanan, pakaian, mobil. Dan yang kedua barang publik, contohnya jalan raya dan lampu lalin. Nah, itu tadi jenis-jenis barang. Kita lanjutkan kepada faktor-faktor produksi. Sebagaimana yang kita ketahui, yang termasuk ke dalam faktor-faktor produksi terbagi atas 4. Yang pertama tanah dan sumber alam. Kemudian yang kedua tenaga kerja. Yang ketiga modal. Yang keempat keahlian atau skill. Nah, ini merupakan faktor-faktor produksi. Kita lanjut jenis-jenis analisis ekonomi. Jenis-jenis analisis ekonomi ini terbagi atas 3. 1. Ekonomi deskriptif, di mana keadaan ekonomi itu menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud dalam suatu perekonomian. Contohnya yaitu keadaan petani di Jawa Tengah. Nah, itu merupakan adalah penggambaran ekonomi deskriptif. Kita lanjut yang kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi di sini merupakan pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan perekonomian dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhi mengalami perubahan. Nah, di sini kita lihat di gambaran umum dan penyederhanaan. Jadi, untuk teori ekonomi ini di samping menggambarkan bagaimana keadaan suatu ekonomi, juga dikaitkan dengan ramalan-ramalan mengenai peristiwa ekonomi apa saja yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu adalah teori ekonomi. Kemudian ekonomi terapan. Nah, teori ekonomi terapan ini sering dipakai oleh pemangku jabatan dalam mengambil suatu kebijakan terhadap ekonomi. Ya, di sini ekonomi terapan merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang membahas tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi. Nah, seperti apa kebijakan-kebijakannya? Bisa dilihat dalam ekonomi terapan. Oke, baik, kita lanjutkan. Pernyataan positif dan normatif. Pernyataan positif merupakan apakah yang wujud atau telah wujud atau akan wujud membandingkan dengan kenyataan yang wujud. Nah, itu adalah pernyataan positif. Sedangkan pernyataan normatif, apakah yang seharusnya atau yang sebaiknya harus wujud. Nah, bedanya positif dan normatif ini merupakan pandangan subjektif untuk normatif, sedangkan pernyataan untuk positif merupakan pandangan yang objektif.
ya. Kita lanjut sifat-sifat teori ekonomi. Sifat-sifat teori ekonomi ada 4. Yang pertama, definisi-definisi yang menjelaskan dengan sebaik-baiknya variabel-variabel yang sifat hubungannya diterangkan. Kemudian yang kedua, sejumlah asumsi-asumsi mengenai keadaan yang harus wujud supaya teori itu berlaku dengan baik, satu atau beberapa hipotesis mengenai sifat-sifat hubungan di antara berbagai variabel yang dibicarakan. Yang keempat, satu atau beberapa ramalan mengenai keadaan yang berlaku. Kita lanjut. Alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi terbagi atas 3. Yang pertama yaitu grafik, ya. Yang kedua kurva. Yang keempat ilmu statistik. Nah, kita lihat di sini pada slide 10 itu ada grafik, ya. Grafik dan kurva serta tabel permintaan terhadap baju. Kita lihat di sini suatu keadaan A. Ketika keadaan A, harganya hanya 50. Sedangkan jumlah yang dibeli sebesar 300. Pada keadaan B, harganya turun dari 50 menjadi 40. Jumlah yang dibeli naik, ya, menjadi 400 dari 300. Nah, kita lihat di sini pada keadaan A dan B itu berlaku hukum permintaan, di mana ketika harga turun, ya, yang awalnya 50 menjadi 40, maka jumlah yang dibeli menjadi naik, ya, dari 300 menjadi 400. Nah, ini adalah tabel yang menjadi landasan untuk bisa kita melihat bunyi hukum permintaankah atau bunyi hukum penawaran. Nah, di sini kan sudah ada tulisan, ya, permintaan terhadap baju. Berarti otomatis ini merupakan bunyi dari hukum permintaan. Nah, kita lihat di sini di bawahnya. Di bawahnya ada kurva itu, ya, kurva permintaan baju. Jadi, ketika harganya turun pada setiap keadaan, maka jumlah yang dibeli menjadi naik. Jadi kita bisa tarik di sini, ya, garis kurvanya dari kita mulai keadaan A, ya. Itu kita tarik dari kanan bawah ke kiri atas. Nah, itu dia, ya. Kanan bawah ke kiri atas. Itu adalah untuk kurva permintaan. Baik, kita lanjutkan untuk peranan ahli ekonomi. Nah, kalau untuk permintaan kurva ini dan juga tabel, ya, nanti kita akan lebih rinci membahasnya pada materi permintaan. Nah, sekarang kita hanya tahu secara umum saja dulu bahwa dalam suatu alat analisis ilmu ekonomi itu dibutuhkan adanya grafik, kurva, dan ilmu statistik. Baik, kita lanjutkan kepada peranan ahli ekonomi. Yang mana peranan ahli ekonomi ini tugasnya yaitu merumuskan kebijakan ekonomi untuk digunakan dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi yang akan timbul. Nah, itu adalah peranan ahli ilmu ekonomi. Kemudian yang kedua, teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro merupakan bagian kecil, ya, dari keseluruhan kegiatan ekonomi, yang mana di sini yang menyangkut tentang individu, perusahaan, dan masyarakat. Nah, nanti akan dibahas di dalam materi mikro ini tentang interaksi di pasar barang, kemudian tingkah laku penjual dan pembeli, dan interaksi di pasaran faktor. Nah, ini merupakan bagian kecil dari materi ekonomi. Sedangkan untuk teori makroekonomi
itu lebih besar ya. Kalau mikro maknanya kecil, sedangkan makro tentu kebalikan dari mikro, ya besar. Nah, sedangkan yang untuk ekonomi makro ini kita akan membahas atau menganalisis terhadap keseluruhan kegiatan ekonomi, yang mana adanya pengeluaran agregat dan kebijakan fiskal serta moneter. Baiklah, saudara semuanya, untuk materi minggu ini saya rasa cukup sampai sini dulu ya. Jika ada salah dan janggal dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.